Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jeffrey dari Prodi PJKR kelas B angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi sepak bola. Sepak bola merupakan permainan beregu yang dimainkan oleh dua regu dengan jumlah pemain tiap regu 11 orang. Tujuan dari permainan sepak bola adalah memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya dan menjaga agar gawang tidak kemasukan. Suatu kesebelasan atau tim dinyatakan menang apabila memasukkan bola ke gawang lawan lebih banyak dalam waktu 90 menit. Sepak bola asalnya dari dua kata, yaitu sepak dan bola. Sepak diartikan menendang dengan menggunakan kaki, sedangkan bola adalah alat permainan yang berbentuk bulat berbahan karet, kulit, atau sejenisnya. Sejarah sepak bola. Sejarah sepak bola dimulai sejak abad kedua dan 3 sebelum Masehi di Cina, di masa dinasti Han tersebut. Masyarakat menggiring bola kulit dengan menendang ke jaring kecil. Permainan serupa juga dimainkan di Jepang dengan sebutan kemari. Di Italia, permainan menendang dan membawa bola juga digemari terutama mulai abad ke-16. Permainan sepak bola semacam ini lalu ditemukan juga di negara seperti Romawi, Inggris, Meksiko, Amerika Tengah, sampai ke Mesir kuno yang sudah memainkan sepak bola dengan memakai bola yang terbuat dari karet. Tahun 1365, Raja Edward ketiga memutuskan untuk melarang permainan sepak bola dimainkan. Hal ini juga mendapat dukungan dari Raja James I dari Skotlandia. Kelahiran dari sepak bola modern terjadi pada tahun 1863 di Freemasons Tavern saat sekolah dan klub berkumpul dan membuat rumusan peraturan baku untuk diterapkan dalam permainan sepak bola. Diikuti oleh asosiasi sepak bola Wales, Skotlandia, dan Irlandia. Keempat asosiasi tersebut membentuk International Football Association Board atau IFAB untuk dapat mengkoordinasi peraturan sepak bola dunia. Sejarah dengan perkembangan dan kemajuan sepak bola dunia, maka didirikanlah Federation International de Football Association atau FIFA di Paris, Prancis pada 21 Mei 1904. Sebuah pertemuan yang digagas oleh dua tokoh sepak bola yaitu Henry Delaunay dan Jules Rimet tersebut dihadiri oleh 7 negara yaitu Denmark, Spanyol, Swedia, Swiss, Belgia, dan Belanda. Anggota FIFA pertama yang diketahui oleh Robert Guerin yang berasal dari Prancis. Berikut peristiwa penting perjalanan sejarah sepak bola dari tahun ke tahun. Tahun 1863 terbentuknya Asosiasi Sepak Bola Inggris. Tahun 1885 diselenggarakannya pertandingan di luar wilayah Inggris, yaitu Kanada melawan Amerika. Tahun 1886 diadaannya rapat pertama kali dengan agenda membahas pembentukan organisasi yaitu Asosiasi Sepak Bola Dunia. Tahun 1888 ditetapkan aturan bahwa wasit sudah mulai memegang penuh kendali dalam pertandingan. Tahun 1904 FIFA terbentuk di Prancis dengan beranggotakan Swedia, Swiss, Spanyol, Belanda, Belgia, dan Prancis. Di tahun itu pula akhirnya FIFA berdiri dengan tujuan untuk bisa memajukan sepak bola dunia dengan berslogan For the Game, For the World, yang berarti permainan sepak bola akan menjadi sebuah pemersatu antar bangsa sesudah Perang Dunia. Adapun tugas yang diemban oleh FIFA adalah mempromosikan sepak bola, melakukan pengaturan transfer pemain dari tim ke tim yang lain, memutuskan gelar pemain terbaik dunia, dan mempublikasikan daftar peringkat dunia FIFA pada setiap bulannya. UEFA, yang merupakan suatu kelompok atau asosiasi sepak bola mencakup negara-negara Eropa. CONCACAF, yang merupakan sebuah kelompok atau asosiasi sepak bola yang menaungi negara-negara yang ada di Amerika Tengah, Karibia, dan Amerika Utara. CONMEBOL, yang merupakan suatu kelompok atau asosiasi sepak bola yang menaungi negara-negara di Asia.
CAF yang merupakan kelompok atau asosiasi sepak bola untuk menaungi negara-negara yang ada di benua Afrika. OFC yang merupakan asosiasi sepak bola yang menaungi negara Oceania. Untuk sejarah sepak bola di Indonesia, sejarah sepak bola Indonesia tentunya tidak lepas dari peran bangsa lain yang sudah melakukan penjajahan atau perdagangan di wilayah Indonesia. Sehingga selain punya keinginan untuk melakukan perdagangan, Cina juga memiliki andil yang begitu besar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Berdirinya Asosiasi Sepak Bola Indonesia yang bertugas untuk menaungi klub sepak bola yang ada di Indonesia. PSSI atau Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang didirikan pada tanggal 19 April 1930 di Yogyakarta. PSSI berdiri sebelum keikutsertaan Indonesia dalam Piala Dunia tahun 1938 di Prancis. Untuk lapangan permainan sepak bola, ukuran lapangan digunakan untuk pertandingan internasional dewasa, memiliki panjang yang berkisar antara 100 sampai 120 meter dan lebar 65 sampai 75 meter. Di bagian tengah kedua ujung lapangan terdapat area gawang yang berupa persegi 4 berukuran dengan lebar 7,32 meter dan tinggi 2,44 meter. Di bagian depan dari gawang terdapat area penalti yang berjarak 16,5 meter dari gawang. Area ini merupakan batas kiper boleh menangkap bola dengan tangan dan menentukan kapan sebuah pelanggaran mendapatkan hadiah tendangan penalti atau tidak. Peraturan permainan sepak bola yakni dimainkan oleh 2 regu dengan tiap regu berjumlah 19 orang, terdiri 10 pemain penyerang dan seorang penjaga gawang. Permainan ini dilakukan dalam 2 kali 45 menit dan dipimpin oleh seorang wasit dibantu 2 orang hakim garis. Tujuan permainan sepak bola adalah memasukkan bola ke gawang lawan. Dan peraturan resmi untuk sepak bola, lapangan harus berstandar sepak bola internasional. Bola harus memakai bola sepak bola. Jumlah permainan harus berjumlah 19 orang. Peralatan pemain harus lengkap sesuai peraturan FIFA. Ada wasit, asisten, dan lamanya permainan. Memulai dan memulai kembali permainan. Bola keluar dan di dalam lapangan. Cara mendapatkan angka. Offset, pelanggaran, tendangan bebas, tendangan penalti, lemparan dalam, tendangan gawang, dan tendangan kick off. Dasar-dasar sepak bola yaitu pertama, dribble. Saat bermain sepak bola, hal paling dasar dan keterampilan utama yang harus kita miliki adalah dribble, menggiring bola. Dribbling dalam sepak bola didefinisikan sebagai pergerakan kaki dengan bola di lapangan. Ketika seorang pemain sudah menguasai dribble dengan efektif, maka semakin tinggi kontribusi pemain di sebuah tim. Dribble dengan kaki bagian dalam. Dribble menggunakan sisi kaki bagian dalam memungkinkan seorang pemain untuk menggunakan sebagian besar perkumpulan kaki sehingga kontrol terhadap bola semakin besar. Contoh dribbling menggunakan kaki bagian dalam adalah seperti di gambar. Dribble dengan kaki bagian luar. Dribbling seperti ini digunakan untuk merubah arah bola atau bersiap mengoper bola kepada rekan. Dribbling seperti ini tidak mengurangi kecepatan pemain dan justru mempercepat laju pemain saat membawa bola. Yang kedua ada passing. Passing adalah seni memindahkan momentum bola dari satu pemain ke pemain lain. Passing paling baik menggunakan kaki, tetapi bisa juga dengan anggota tubuh lainnya. Passing dengan kaki bagian dalam, dengan kaki, dan dengan punggung kaki. Dan yang ketiga yaitu kontrol bola. Kontrol bola adalah metode teknik menghentikan bola, yakni bisa dilakukan dengan kaki, paha, dan dada. Yang keempat ada heading.
Heading adalah gerakan menyundul bola untuk beberapa tujuan, yaitu memberikan umpan atau passing, mencetak gol atau shooting, dan mengamankan bola.